2020-2021 PAUD Nehemia Kota Raja. Yang saya hormati Bunda PAUD Kota Jayapura. Yang saya hormati Kepala Bidang PAUD dan Ditmas Kota Jayapura sebagai laporan kerja. Ketiga, yang saya hormati Ibu Pengelola. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru. Yang saya hormati orang tua murid dan anak-anak terkasih PAUD Nehemia. Susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa pembukaan sekaligus pengarahan dari Ibu Pengelola Pendeta Elizabeth. Yang keempat, mekanisme proses belajar mengajar. Kita akan memasuki acara yang kedua, menyanyikan Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah bersama anak-anak PAUD Nehemia, Ibu Guru mengundang bangkit berdiri dengan posisi yang baik. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mengundang Ibu Guru berdiri tempat ini. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita kembali duduk. Kita akan memasuki acara ketiga, doa pembukaan sekaligus pengarahan dari Ibu Pengelola Pendeta Elizabeth. Pada Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, orang tua murid dan anak-anak terkasih yang ada di rumah, kita akan satu dalam doa untuk mendapatkan pengarahan visi misi PAUD Nehemia, penyelenggaraan kegiatan belajar dan yang lainnya. Oleh sebab itu kita mengundang Roh Kudus untuk menolong baik kami yang ada di sekolah dan Bapak Ibu anak-anak terkasih yang ada di rumah dapat terus mengikuti sampai selesai acara ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Walaupun dalam protokoler kesehatan di masa COVID-19, tetap proses belajar mengajar harus berjalan. Tanpa terasa tahun ajaran baru harus kami buka pada hari ini dan anak-anak akan kembali belajar. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau menolong apa yang hamba akan arahkan baik kepada orang tua murid, untuk para guru, terlebih untuk anak-anak terkasih yang menjadi bagian dari keluarga besar PAUD Nehemia, bersekolah bersama-sama dengan teman-teman dan guru-guru yang ada dalam batasan-batasan yang harus kami patuhi. Terima kasih Tuhan,
Biarlah Roh Kudus terus mengerjakan pencerahan ini sampai selesai kegiatan pembukaan tahun ajaran baru. Terima kasih, haleluya, amin. Baik, buat Bapak Ibu, para guru, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan untuk terselenggaranya kegiatan belajar mengajar. Kita punya PAUD Nehemia, punya visi, goal daripada arah pendidikan di PAUD Nehemia adalah melahirkan generasi emas yang sehat, generasi emas yang cerdas, generasi emas yang ceria, dan memiliki karakter Kristus. Oleh sebab itu saya ingin mendasari acara pembukaan ini dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat yang ke-24. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita. Saudara, ayat ini mengacu kepada ayah. Mengapa demikian? Karena latar belakang firman Tuhan ditulis di dalam budaya konteks orang Timur Tengah, di mana garis keturunan ditentukan oleh marga dari ayah. Demikian juga beberapa suku kita di Indonesia juga memiliki budaya yang hampir sama, ya. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang bijak akan bersukacita. Jadi anak yang sehat, cerdas, ceria, berkarakter Kristus adalah konteks dalam bahasa anak, yaitu orang benar. Anak-anak yang benar di pemandangan Tuhan adalah yang sehat, yang cerdas, yang ceria, dan memiliki karakter Kristus. Maka ayah dan ibunya dikatakan akan bersorak-sorak dan bersukacita. Demikian juga dalam Mazmur 112 ayat yang kedua. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, di sini dikatakan bahwa anak-anak orang benar, anak-anak orang yang takut akan Tuhan, dia akan dipelihara, dia akan dijaga, dan tidak akan ada di dalam kesulitan, kesusahan. Sebab itu di sini dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak-anak cucunya meminta-minta roti. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi konteks orang benar dalam bahasa anak kami terjemahkan menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang ceria, dan berkarakter Kristus. Dimulai pendidikan di dalam rumah, dari lahir sampai 2 tahun, anak-anak dalam asuhan Bapak Ibu. Nah, di saat usia 3 tahun, ya sampai usia 6 tahun, kami diberi kepercayaan, tapi tidak sepenuhnya. Hanya beberapa jam kegiatan aktivitas di sekolah, apalagi untuk anak-anak usia TK, usia PAUD, ya, berbeda dengan proses belajar SD dan SMP tingkatan yang lebih tinggi, karena mereka fisiknya sudah kuat, kondisinya sudah memungkinkan untuk menerima berada di sekolah beberapa jam. Terlebih lagi di dalam masa COVID ini, pembelajaran tidak bisa kami laksanakan di sekolah, tetapi mohon kerjasama dari Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar, target yang diharapkan tercapai, namun batasan-batasan harus kita patuhi. Sebab itu nanti Ibu Kepala Sekolah akan menjelaskan bagaimana mekanisme proses belajar mengajar di masa COVID ini. Walaupun dalam batasan, tapi target untuk pencapaian harus dicapai ketika anak ini dari kelompok bermain naik ke kelas A, dari kelas A naik di kelas B, di kelas B diluluskan, tamat,
cukup usianya, cukup kemampuannya untuk masuk di sekolah dasar. Nah, oleh sebab itu saya mohon beberapa hal yang diperhatikan baik oleh guru maupun oleh Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing. Selain tadi visi dari PAUD Nehemia, kita mau mencetak anak-anak yang sehat, cerdas, ceria, berkarakter Kristus. Ada hal yang harus dicapai dalam masa pendidikan kurang lebih 3 tahun kalau ikut mulai dari kelompok bermain, ya. Bapak Ibu, anak-anak di usia PAUD yang dikatakan cerdas bukan berarti lulus dia bisa baca, bisa menghitung, ya, menulis dengan rapi. Tidak demikian. Hal-hal yang harus dicapai dalam pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mau memperhatikan sensorik anak. Ya, apa itu sensorik? Merupakan kemampuan anak untuk mengenali lingkungan di luar tubuhnya. Jadi ketika anak disekolahkan, diantar Bapak Ibu kepada kami, nantinya anak ketika lulus, anak ketika siap masuk sekolah dasar, dia mengetahui, mengenali lingkungan di luar hidupnya. Siapa dirinya, dia kenal dulu siapa dirinya. Dari keluarga apa, nama mamanya siapa, nama papanya siapa, nama adik kakak, seluruh anggota keluarga dia kenal. Dia tahu bahwa dia perempuan, dia anak laki-laki, bagaimana dia sebagai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Lalu dia mengenali lingkungan di luar kehidupannya. Ya, di sekolah dia punya teman, wali kelasnya siapa. Nah, ini yang kita harapkan dari saat Bapak Ibu serahkan kepada kami. Mungkin dia hanya baru tahu nama papanya, keluarga, sebatas itu saja. Tetapi ketika diserahkan kepada kami, kami harus memberikan pembelajaran hal-hal yang ada di luar kehidupan, apa yang ada di lingkungan luar kehidupannya. Oh, ternyata selain saya anak mama dan papa, saya juga murid PAUD Nehemia. Oh, ternyata di kelas saya kelas A, saya kelas B, saya kelompok bermain, teman saya ada berapa, wali kelas saya siapa, sekolah saya di mana. Nah, ini yang kami harapkan itu dicapai oleh anak Bapak Ibu, anak kita sekalian. Yang kedua, yang kita harus capai dalam masa pendidikan anak adalah motoriknya, merupakan kemampuan untuk menggunakan dan mengontrol kegerakan tubuh, baik gerakan yang kasar maupun gerakan halus. Ya, jadi Bapak Ibu jangan tunggu 1 bulan 2 bulan kok baru belajar hanya bikin lingkaran, mewarnai segitiga. Karena kami memang mengejar hal-hal yang seperti tadi, begitu ya. Yang kedua, motorik. Motorik itu menggunakan seluruh gerakan anggota tubuhnya. Dia bisa menulis dengan hati-hati, tapi dia juga bisa bermain dengan gerakan yang kasar. Nah, ini yang akan diarahkan. Sehingga di tempat mana anak Bapak Ibu, anak kita semua harus bisa tenang, dia akan tenang. Di mana anak Bapak Ibu harus mendorong, menendang, berlari. Nah, itulah yang harus kita capai sehingga kita tidak akan mendapati lagi anak-anak kita yang tiba-tiba pukul temannya, tendang temannya, ya, gerakan mendorong teman sampai membahayakan dan membuat jatuh adiknya di rumah. Nanti setelah dia jadi murid PAUD, dia akan tahu di mana saat dia bisa duduk tenang, di mana dia saat bisa menggerakkan tangannya dengan lembut dan memakai tangannya untuk gerakan-gerakan yang keras, yang kasar. Nah, itu yang akan dicapai di saat anak-anak Bapak Ibu, anak kita semua ada dalam lembaga pendidikan PAUD. Lalu yang ketiga, kognitif.
Kognitif lebih terkait dengan kemampuan anak untuk menggunakan otaknya secara menyeluruh. Ya, dia akan tahu kalau saya kerjakan ini akibatnya seperti ini. Kalau saya pegang pensil berwarna merah, saya menggerakkannya dengan baik, mewarnai tidak keluar dari garis, hasilnya akan seperti ini. Dia akan mulai berpikir, memakai otaknya, memfungsikan otaknya. Di sekolah inilah kita akan mengerjakannya secara bersama-sama. Ada kerjasama Bapak Ibu dan para guru yang ada. Lalu yang keempat, moral. Moral sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku di keluarga dan lingkungannya. Kebiasaan-kebiasaan yang tadinya hanya diterapkan di rumah, dia akan tahu bahwa ada kehidupan di tengah masyarakat, belajar kumpul dengan suku yang berbeda, belajar dengan teman yang berbeda, ada di lingkungan sekolah. Dan dia akan memahami bagaimana menghormati orang yang lebih tua, bagaimana menjadi sahabat untuk teman-teman yang sebaya. Dia akan memahami kapan dia boleh marah, kapan dia boleh menangis, ya, kapan dan bagaimana dia bereaksi dengan kemarahan teman. Mungkin pada saat dia tidak kebagian pensil warna, padahal dia menginginkan warna biru, tapi teman sudah lebih dahulu mengambil. Di sini karakter moralnya akan dibentuk, bagaimana bisa berbagi, bagaimana bisa memahami teman perempuan, memperlakukan teman perempuan seperti apa, teman laki-laki seperti apa, bagaimana menghormati guru kelasnya, menyapa teman, menyapa orang yang lebih tua. Moralnya akan juga dibentuk dalam masa pendidikan. Jadi sangat amat penting kerjasama antara Bapak Ibu dan kami, sebab sebelum COVID-19 kita bisa sepenuhnya menerima anak Bapak Ibu ada dengan kami dari jam 8, setengah 8 sudah tiba di sekolah, ya, dan belajar sampai jam 10 untuk yang kelompok bermain. 10.15 untuk kelompok bermain atau playgroup. Kelas A 10.30, kelas B 10.30 juga. Jadi itu di masa sebelum COVID-19. Itu pun hanya 2 hampir 3 jam bersama-sama dengan kami. Ya, sangat minim yang bisa kami berikan untuk motoriknya berfungsi baik, untuk moralnya, untuk poin-poin yang tadi saya katakan, kognitifnya, ya. Jadi dalam keterbatasan sekarang peraturan-peraturan di masa COVID, anak Bapak Ibu tidak diserahkan kepada kami dalam 2-3 jam tadi, tetapi kami hanya mengarahkan dalam bentuk rekaman untuk pembelajaran anak. Mohon bantuan dari Bapak Ibu supaya pencapaian apa yang harus kita capai untuk anak kita, sensoriknya, kemampuan untuk mengenali diri dan lingkungan, motoriknya semua berfungsi dengan baik, ya, tangan kakinya, otot-otot tangannya, otot kakinya, penglihatan, pendengarannya, semua kita mau arahkan. Kognitifnya dan moralnya. Beberapa pengalaman yang sudah terjadi ketika anak dari rumah terlalu sering main HP orang tua, ya, lihat game dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa kontak dengan orang lain. Nah, ini jadi PR pada waktu kami terima anak dalam kondisi demikian. Lebih berat lagi pergumulan kita dalam mendidik anak untuk mencapai 4 hal tadi. Karena sekarang proses belajar mengajar tidak bisa Bapak Ibu serahkan kepada kami ke sekolah. Jadi ini perlu pendampingan supaya hasilnya bisa tercapai, ya. Untuk anak-anak di kelas kelompok bermain atau playgroup, ketika diserahkan kepada kami itu banyak yang beberapa yang sudah
melewati itu. Waktu kami terima, ada yang masih datang pakai pampers, ada yang masih pipis di celana, maaf pup di celana, belum bisa bicara, belum bisa ngomong, apalagi dengan gurunya dia pasti malu, ya kan? Tiba-tiba dia ada di sudut kelas dan sudah nangis, ternyata dia sudah pup, ya. Itu terjadi di generasi yang lalu. Nah, kami punya target untuk anak ini secara moral, dia bisa berbicara kepada gurunya, menyampaikan, ibu guru saya haus, ibu guru saya mau pipis, ibu guru saya marah karena teman saya ambil saya punya pensil warna. Itu pencapaian yang harus kita capai. Tapi dalam era masa COVID-19 ini, hal itu belum bisa kami kerjakan. Bentuk dari belajar kita adalah kerjasama antara kami dengan Bapak Ibu mendampingi anak-anak belajar di rumah. Nah, itu yang menjadi arahan saya. Memang segala sesuatu di new normal ini sangat berbeda jauh, jadi tentu masih banyak hal yang kita harus evaluasi, yang harus kita pelajari untuk bisa mencapai target dari pendidikan anak usia dini. Anak ketika nantinya tamat lulus dari PAUD Nehemia dan PAUD lainnya, peraturannya, bukan anak itu bisa membaca dengan lancar, menulis dengan lancar, ya, huruf tulis tegak bersambung, ya, itu tidak demikian. Tetapi anak hanya diberikan pembelajaran bagaimana dia mengenal dirinya, lingkungannya, menggunakan seluruh anggota tubuhnya, indranya dapat berfungsi dengan baik, dan anak juga mampu mengenal warna, bentuk, rasa, tahu rasa, asin, manis, pahit, dan lain sebagainya, memahami benda padat, benda cair, ya, dan anak kenal angka, anak kenal huruf, menggabungkan angka, menggabungkan huruf, 1 ditambah 1 berapa, ya. Tetapi bukan mutlak anak itu harus bisa menulis, dia bisa menghitung perkalian, tambah-tambah, kurang, itu tidak demikian di PAUD. Saya berharap hal-hal seperti yang saya sampaikan ditangkap dengan baik oleh orang tua di rumah, dan guru-guru kami harus bekerja ekstra untuk menyiapkan materi dalam bentuk video visual ke WA orang tua, dan menyiapkan materi secara fisik bagi orang tua yang tidak memiliki HP Android. Biasanya kami juga mengawali bulan, setiap awal bulan, dengan ibadah untuk pendidikan moralnya, untuk karakter Kristusnya, ya. Tetapi dengan kondisi yang ada saat ini, ibadah juga tidak dapat dilaksanakan kumpul di gereja, tapi kami tetap akan menyuguhkan bagian-bagian yang sifatnya untuk pembentukan karakter Kristus, untuk moral anak lewat materi-materi agama, ya. Jadi kami akan siapkan sedemikian rupa untuk anak sehat, cerdas, ceria, berkarakter Kristus dapat kita capai dalam masa pendidikan, walaupun dalam keterbatasan yang ada. Demikian arahan dari saya. Mari kita kerjasama dengan baik untuk melahirkan generasi emas yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki acara yang keempat, yaitu mekanisme proses belajar mengajar. Pada Ibu dipersilakan. Baik, saya akan membacakan mekanisme proses belajar mengajar di masa COVID-19. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Sebagai kepala sekolah, saya Neni Tajulu, bendahara Ibu Guru Desi Baru, dan sekretaris Steli Silvia Gelong. Baik, mekanisme proses belajar mengajar di masa COVID-19. 1. Pembelajaran dikirim melalui WA grup kelas masing-masing. 2. Selama jam belajar, anak diwajibkan memakai seragam sekolah dan didokumentasikan dalam bentuk foto
video pendek. Ini sebagai laporan kami ke Dinas PAUD dan Dikmas Kota Jayapura. Yang ketiga, hasil belajar di rumah diserahkan kepada wali kelas 1 minggu sekali pada hari yang sudah ditetapkan. Kelompok bermain setiap hari Senin mulai pukul 8.00 sampai 11.30 waktu Indonesia Timur. Asentra Selasa mulai pukul 8 sampai jam 11.30 waktu Indonesia Timur. B. Raja Wali setiap hari Rabu, B. Cendrawasih setiap hari Kamis, B. Merpati setiap hari Jumat di jam yang sama, jam 8.00 sampai 11.30 waktu Indonesia Timur. Yang keempat, pembayaran SPP, pelunasan cicilan pendaftaran murid baru dilayani jam 8 sampai jam 11.30 setiap hari belajar, yaitu setiap hari Senin sampai hari Jumat. Batas pelunasan SPP per tanggal 10 per bulannya. Yang keenam, bagi orang tua yang tidak memiliki HP Android, model pembelajaran diambil 1 kali seminggu di sekolah pada jam pelajaran, jam 8 sampai jam 11.30 waktu Indonesia Timur. Demikian pemberitahuan ini untuk diterapkan selama masa COVID-19 dan akan dievaluasi sesuai waktu berjalan dan arahan dari Dinas PAUD dan Dikmas Kota Jayapura. Terima kasih. Saya persilakan untuk setiap wali kelas dan guru pendamping untuk memperkenalkan diri. Kami mulai dari kelas ke kelompok bermain. Shalom bagi anak-anak murid PAUD Nehemia dan orang tua terkasih. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Guru Rice. Saya wali kelas dari kelompok bermain kelas playgroup. Saya juga akan membacakan nama-nama siswa yang masuk dalam kelompok bermain kelas playgroup. Nah, untuk itu anak-anak di rumah kiranya sudah siap mendengarkan nama saat dipanggil. Kalau Ibu Guru panggil namanya, boleh sama-sama lambaikan tangannya. Yang pertama ada Cleo Hasiana Samosir. Halo Cleo, apa kabar? Yang kedua ada Eklesia Esra El Sadai. Halo Eklesia. Yang ketiga ada Pande Cristiano Nainggolan. Halo Pande. Yang keempat ada Abigail Margarita Putri Duka. Halo Ebi. Yang kelima ada Neonata Alexander Kusumo. Halo Neonata. Nah, kemudian kita semasa pandemi COVID-19 kita akan melakukan proses belajar mengajar melalui video atau pembelajaran lewat WA grup kelas masing-masing. Nah, untuk itu saya mohon kepada orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anaknya dalam bersama-sama belajar di grup kelas masing-masing dan diwajibkan untuk memakai seragam sekolah kepada anak-anaknya. Kemudian, seminggu sekali anak dan orang tua dapat mengantarkan hasil belajarnya di rumah diantarkan ke sekolah. Khusus untuk kelas playgroup diantarkan pada hari Senin dari jam 8 pagi sampai jam 11.30 siang. Nah, kalau ada orang tua yang masih sibuk, masih sempat mau masak dulu, bisa dari jam 8 kami tunggu jenjangnya waktunya untuk datang hingga pada jam 11.30. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan selaku wali kelas kelompok bermain playgroup. Kiranya untuk dilakukan dan dilaksanakan dan bekerja sama dengan kami pihak sekolah. Selanjutnya saya akan serahkan kepada kelas A-Set. Halo anak-anak kelas A Sentra, perkenalkan
kedua, Angelin Esther Nahumuri. Hai Angelin. Yang ketiga, Ivander Putra Sitompul. Halo Ivander. Yang keempat, Abraham Derek Wisnu Marcelino Ibo. Halo Abraham. Yang kelima, Kalista Natania Immanuel. Halo Kalista. Yang keenam, Gustav Kingsley Akwan. Halo Gustav. Yang ketujuh, Sakira Holidesta Pardosi. Halo Sakira. Yang kedelapan, Daniela Ayu Devi Rahab Bau. Halo Daniela. Yang kesembilan, Valeria Candy Aurora Mangar. Halo Valeria. Yang kesepuluh, Javier Henry Andreas Matthew Sarioa. Halo Pak Javier. Yang ke-11, Desnal Joshua Patabang. Halo Desnal. Selanjutnya. Baik, saya akan membaca selanjutnya. Yang ke-12, Gracia Gabriela Wajoy. Maaf sekali lagi, Gracia Gabriela Wajoy. Halo Gracia. Yang ke-13, Stefania Tamaria Ivana Leskadi. Halo Stefania. 14, Markus Marcones Everson Yantesia. Halo Markus, apa kabarnya? 15, Evander Adrian B. Mandagi. Halo Evander di rumah. 16, Leli Patricia Rumgeari. Maaf sekali lagi, Leli Patricia Rumgeari. Halo Leli di rumah. 17, Franciscus Samuel Dimara. Apa kabar Franciscus? Eliasa Yeskiel Sambu Panse. Halo Yeskiel. Dan yang ke-19, Azarel Benedict Ronsumbre. Ya, apa kabar Azarel? Baik, itu nama-nama siswa kelas SMA. Saya kembalikan ke wali kelas. Nah, untuk Papa Mama, proses belajar mengajar untuk kelas A Sentra kami akan memberikannya setiap minggu pada hari Selasa jam setengah 8 sampai setengah 12. Nah, kami guru akan menunggu Bapak Ibu untuk datang ke sekolah mengambil pembelajaran selama seminggu. Nah, kami akan mengirimkan pembelajaran itu setiap hari lewat WA group kelas. Nah, nanti dimohon Papa Mama untuk mengarahkan dan membimbing anak-anak untuk belajar bersama kami di rumah. Nah, nanti pada saat Papa Mama mengantarkan hasil belajar anak ke sekolah, anaknya boleh ikut, tapi dimohon anak untuk tidak memakai seragam, datang ke sekolah bertemu dengan ibu guru di sekolah. Nah, demikian informasi yang bisa Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Baik. Shalom Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Ibu Lydia selaku kelas B Raja Wali, didampingi oleh Pak Budi. Berikut ini saya akan menyampaikan menyebutkan nama-nama anak yang masuk di kelompok B Raja Wali. Yang pertama, Roni Angelado Harifa. Halo Roni. Frigia Kimberly Tendean. Halo
selanjutnya Ludwig Gabriel Sihombing. Halo Gabriel. Selanjutnya Axel Gracio Tampu Bolon. Halo Axel. Kemudian Timothy Ernest Dolok Saribu. Halo Moti. Berikutnya Alfonso Morata Konda Meha. Halo Mora. Kemudian yang berikut ada Evander Steve Mamenko. Mana Steve? Apa kabar? Kemudian Sean Lin Marcelo. Kabar Selin. Kemudian yang berikutnya ada Adriel Yovan Kenso Mangeke. Mana Kenso? Kemudian Josia Robert Auro Purba. Halo Auro. Yang kemudian berikutnya ada Brasilia Jessica Yenusi. Halo Brasilia. Ada Daud John Anoriwari. Mana Daud? Ada Noah Cristiano Arangel Pepi. Mana Noah? Ya. Kemudian ada Kalvari Kinawa Samamili. Halo Kalvari. Kemudian ada Yeski Celestin Airlina. Mana Celestin? Apa kabarnya? Ada Rudolf Elon Konstantita. Halo Elon. Demikian nama-nama anak kelas B Raja Wali. Dan saya mohon kerjasama yang baik bagi Bapak Ibu untuk mengarahkan anak-anak kita di rumah untuk tetap belajar. Kemudian hasil belajarnya dilaporkan ke sekolah melalui grup WA. Setiap sekali seminggu hasil karyanya diantarkan ke sekolah pada hari Rabu jam 8 sampai 11.30 di sekolah. Kemudian pada saat membawa hasil karya, anak boleh ikut dengan orang tua, tetapi tidak diperkenankan untuk menggunakan seragam sekolah. Terima kasih, demikian pengetahuan dari kami, dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Shalom anak-anak dan orang tua murid B. Cendrawasih. Perkenalkan, nama saya, nama Ibu Guru Desi. Ibu Guru akan membacakan nama anak-anak didik B. Cendrawasih. Bagi nama anak-anak yang Ibu Guru panggil, harap melambaikan tangan ya. Oke, kita mulai ya. Stefania Natasha Resel Waku. Halo Stefania, apa kabar? Selanjutnya Gracilia Putri Martina Baransano. Halo Lia. Calvin Picarima. Halo Calvin, lambaikan tangan. Yuni Nelly Rumbia. Halo Yuni. Kemudian Rui Costa Paulus Mangga. Halo Rui. Joy Alexandre Tosulu. Halo Alexandre. Kemudian Aurora Prislia Abigail Wambrau. Halo Aurora. Kemudian Mirakel Sondang Tesalonika Koirewa. Halo Tessa. Selanjutnya Calvin Austin Ishak Batubara. Halo Austin, lambaikan tangan di rumah. Selanjutnya Frederick Mandela Kogoya. Halo Mandela. Selanjutnya Devita Christine Borsave. Halo Christine. Fernando Halomoan Pangaribuan. Halo Nando, lambaikan tangan di rumah.
Selanjutnya Joseph Benaya Sidauru. Halo Joseph, lambaikan tangan. Selanjutnya Fiona Olivia Guri. Halo Fiona, apa kabar? Selanjutnya Ratna Cempaka Albertina Renyaan. Halo Nana, lambaikan tangan. Selanjutnya Yulianus Boy Uratu. Halo Yulianus, lambaikan tangan di rumah. Selanjutnya Joy Pratama Tukbaran. Halo Joy, lambaikan tangan di rumah. Selanjutnya Marcelo Matthew Sonda. Halo Marcelo. Dan yang terakhir, oh maaf, masih ada 2. Angel Christine Rande. Halo Angel. Yang terakhir, Marvin Lionel Tinoring. Halo Marvin, lambaikan tangan di rumah. Oke, selanjutnya Ibu Guru akan menyampaikan suatu pemberitahuan tentang pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi anak-anak tetap belajar di rumah, didampingi dengan orang tua. Belajarnya lewat media WA. Kami guru-guru akan menyiapkan materi pembelajaran dan videonya akan dikirim dalam grup WA. Jadi harap orang tua murid dapat memantau grup WA-nya. Dan saat belajar di rumah, anak-anak Ibu Guru harapkan memakai seragam sekolah. Bisa? Orang tua harap membujuk, mengarahkan anaknya agar tetap walaupun di rumah, anak-anak tetap memakai seragam sekolah saat belajar melalui video yang kami akan kirimkan. Dan juga pemberitahuan selanjutnya bahwa seminggu sekali setiap hari Kamis bagi kelas B Cendrawasih, anak dan orang tua bisa bertemu langsung dengan saya selaku wali kelas B Cendrawasih dengan membawa hasil belajar anak yang sudah dikerjakan di rumah melalui video WA. Kami tunggu setiap hari Kamis jam 8 pagi sampai jam setengah 12 siang. Bisa orang tua atur waktu yang tepat supaya tidak mengganggu kesibukan orang tua juga. Ya, baik. Dan saat mengembalikan hasil karya atau hasil pembelajaran di rumah, saat ke sekolah anak-anak jangan atau tidak boleh memakai seragam ke sekolah. Seragam hanya dipakai saat di rumah, saat belajar melihat video guru-guru. Oke, sekian dan terima kasih arahan yang saya sampaikan selaku wali kelas B Cendrawasih. Kemudian saya serahkan kepada Ibu Guru Neni selaku wali kelas B Merpati. Halo anak-anak kelas B Merpati, perkenalkan saya Ibu Guru Neni sebagai wali kelas B Merpati. Dan saya Ibu Guru Ruth sebagai guru pendamping. Nah, sekarang Ibu Guru mau menyebutkan namanya ya, didengar. Kalau sudah dipanggil angkat, lambaikan tangan ya. Yang pertama, Cassandra Adelinda Datu. Halo Cassandra. Yang kedua, Reynal Adarias Nathan. Halo Reynal, apa kabar? Yang ketiga, Yeski Celestin Airelina. Halo Yeski, apa kabar? Yang keempat, ada Afra Israel Pontianus Rumambi. Halo Afra. Yang kelima, ada Earth Betsbamu Kartens. Halo Earth. Yang keenam, ada Ferry Gesong Sumongga. Halo Ferry, apa kabar? Yang ketujuh, ada Angelita Yunus. Halo Angelita. Yang kedelapan, ada Awin Andika Mesiwonda. Halo Awin. Yang kesembilan, ada Abraham Daniel Kenan Taupan. Halo Abraham. Yang kesepuluh, ada Adeline Puji Ayuning Tias. Halo Adeline. Dan yang ke-11 ada Yohanes Budi Hermawan. Halo Anes. Yang ke-12 ada Gregorio Febrian. Halo Gregorio. Yang ke-13 ada Deren Adri Yapari. Halo Deren. Yang ke-14 ada Jonathan Jendri Yekwan. Halo Jojo. Yang ke-15 ada
Angelika May Nova Inde. Halo Ica. Halo Ica. Yang ke-16 ada Wansti Nelson Kek Yarmandi. Halo Halo, Wansti. Yang ke-17 ada Eirelin Jenika Tumanan. Halo Eirelin. Yang ke-18 ada Gabriela Kristi Pratiwi Lomanggan. Halo Gebi. Halo Gib. Yang ke-19 ada Priskila Handayani Pombana. Halo Priskila. Baik. Perlu ibu orang tua mengetahui ya, pembelajaran dikirim untuk B Merpati itu dikirim melalui WA group. Jadi orang tua aktif melihat pemberitahuan, melihat grup WA B Merpati. Nah, hasil kerjanya bisa diantar setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 11.30. Anak-anak juga bisa ikut, tapi tidak pakai seragam. Seragamnya cukup dipakai waktu belajar di rumah saat didampingi orang tua. Hasilnya nanti diantar ke ibu guru ya. Nah, bagi orang tua yang mau mengambil pembelajaran selama di rumah bisa menemui saya sebagai wali kelas B Merpati. Terima kasih. Yesus memberkati. Ya, itu tadi sudah perkenalan setiap wali kelas dan guru pendamping. Bapak Ibu, tentu ini bukan hal yang mudah, proses belajar yang kita akan kerjakan ya. Mulai besok hari Selasa belajar mulai berjalan. Karena ini sesuatu yang baru, tentu harus ada kerjasama antara pihak sekolah dengan Bapak Ibu. Yang kami tahu, Bapak Ibu juga sebagian ada yang harus pergi ke kantor, harus bekerja, ya. Jadi setiap materi itu kami harapkan di jam sekolah dilaksanakan, dibuka di jam sekolah. Jam sekolah anak-anak kita dari jam 7:30 sampai jam 11.30 ya normalnya kalau itu terlaksana di sekolah. Namun kalau jam begitu Bapak Ibu ada pergi ke kantor, tidak mungkin kakaknya yang mengajar, mendampingi. Ya, saya memberikan kebijaksanaan Bapak Ibu bisa mendampingi anak buka WA dan pembelajaran yang diberikan pada hari berjalan, Bapak Ibu bisa dampingi dan jelaskan kepada anak. Kalau ada tugas juga ditunggu sampai anaknya bisa menyelesaikan tugas. Yang penting pada 1 minggu kegiatan berjalan ada laporan yang kami terima, baik dalam bentuk foto pada saat anak mengerjakan tugas di rumah maupun pada saat Bapak Ibu datang ke sekolah bertemu dengan wali kelas menyerahkan secara fisik pekerjaan tugas-tugas yang diberikan. Saya berharap ini bisa kita kerjakan walaupun ini metode baru di masa COVID-19, tapi kita mau mencoba memberi yang terbaik untuk anak-anak kita. Juga saya Oma di sini mau ngomong, menyampaikan kepada anak-anak, pasti anak-anak kepingin ada belajar di kelas, kepingin ketemu ibu guru, kepingin belajar bersama teman di kelas. Nanti ada saat dimana semuanya sudah dapat ditangani, COVID-nya sudah tidak ada, maka kita bisa bertemu di sekolah. Nah, makanya tadi disampaikan buat yang saya pengen lihat sekolah saya pengen ketemu ibu guru. Pada saat mama, papa antar tugas kalian boleh ikut dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Itu saja pesan saya. Sekali lagi mari kita sama-sama berjuang, sebab pendidikan anak itu bisa berhasil ketika pihak kami
sekolah, pihak Bapak Ibu ada keinginan, ada kerinduan untuk melihat hasil pembelajaran dan ada kerelaan mau bayar harga mendampingi anak-anak kita. Sehingga walaupun dalam keterbatasan, pencapaian anak di tingkat PAUD dapat dicapai oleh anak-anak kita. Itu saja, sekali lagi saya berterima kasih untuk penghargaan Bapak Ibu yang baru menitipkan tahun ini mendaftarkan anaknya sekolah di PAUD Nehemia. Saya memberi penghargaan yang sebesar-besarnya juga untuk kerjasama yang akan kita bangun. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kita selalu berkomunikasi sehingga kita terus menyempurnakan dan ada penyempurnaan dalam proses yang kita jalani ke depannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian acara pembukaan tahun ajaran baru 2020-2021 PAUD Nehemia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati.